bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Nadia Putri Zahra. Saya Gusti Rizkayu. Saya Norama Mualia. Saya Kaliantiana Putri. Kami ingin membuat tugas video Bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan. Wow, dikit lagi kita lulus nih. Kamu mau kemana? Kita mau kerja sih, tapi bingung awal-awal harus kerja. Kayaknya kita siapin surat lamaran pekerjaan dulu deh. Ya gimana sih caranya? Aku masih bingung. Oke, simak selanjutnya ya. Halo teman-teman semua, kalian mau tahu kan gimana sih cara buat lamaran kerjaan? Sebelum kita kasih tahu cara buatnya, kalian harus tahu hal-hal berikut ini nih. Yang pertama, surat lamaran kerja itu apa ya? Surat lamaran kerja itu adalah surat resmi yang dibuat oleh seorang pelamar yang berisi permohonan untuk melamar suatu posisi atau pekerjaan di suatu perusahaan. Surat ini menjadi pintu gerbang awal kalian untuk menunjukkan minat dan kualifikasi diri kepada calon pemberi kerja. Kalian bisa menemukan lowongan pekerjaan melalui koran, media sosial, ataupun situs lowongan kerja. Surat lamaran kerja itu penting loh. Kenapa ya bisa jadi penting? Kalau menurut aku, pertama, surat ini tuh bisa jadi pintu gerbang, yang artinya jadi kesempatan kalian buat nawarin diri kepada perusahaan yang akan kalian lamar. Yang kedua, ada presentasi diri. Maksudnya tuh surat ini mencerminkan kemampuan kalian, mau itu profesionalisme, ketelitian, dan keahlian dalam komunikasi. Yang ketiga, dokumen penting. Kenapa ya jadi dokumen penting surat lamaran kerja ini? Karena biasanya surat lamaran kerja tuh menjadi salah satu syarat utama dalam proses rekrutmen kalian di perusahaan. Sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh, Jakarta, 23 Juli 2025. Perhatikan tanda baca koma setelah tempat. Yang kedua, ada hal dan perihal. Berisi inti tujuan surat. Contoh, lamaran pekerjaan. Huruf awal kata lamaran dan pekerjaan ditulis kapital, tidak diakhiri titik. Yang ketiga, ada lampiran. Menyatakan jumlah dokumen yang dilampirkan bersama surat. Contoh, 4 berkas jika ada 4 dokumen tambahan. Ditulis dengan huruf bukan angka. Yang keempat, yang terhormat atau alamat yang dituju. Ditujukan kepada siapa surat tersebut jika tahu nama HRD-nya. Selanjutnya ada bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan sangatlah penting. Perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jelas dan lugas. Sampaikan maksud dengan gamblang, tidak bertele-tele. Yang kedua, sopan dan santun. Gunakan pilihan kata yang formal dan menunjukkan rasa hormat. Yang ketiga, efektif. Gunakan kalimat yang ringkas dan padat makna. Hindari pengulangan. Yang keempat, tepat dan benar. Sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia atau PUEBI, hindari bahasa gaul, singkatan tidak baku, kesalahan penulisan atau typo, dan penggunaan tanda baca yang salah. Dan yang kelima, tidak bertele-tele. Langsung pada inti, fokus pada kualifikasi yang relevan. Dan yang terakhir, memperhatikan PUEBI, yaitu penulisan kata, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan lain-lain. Berikut contoh kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata saya secara berlebihan pada awal kalimat. Yang kedua, penulisan tanggal yang salah. Yang ketiga, singkatan yang terhormat kepada Bapak Ibu. Yang keempat, tidak menggunakan koma setelah hormat saya atau dengan hormat. Yang kelima, menggunakan bahasa sehari-hari. Selain surat lamaran, kalian juga perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Dokumen ini biasanya disebut sebagai lampiran. Yang kesatu, ada daftar riwayat hidup atau yang biasa kita sebut sekarang tuh CV.
CV ini berisi ringkasan berupa data diri, pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi, keahlian, dan prestasi. Yang kedua itu fotokopi ijazah terakhir. Ijazah ini menjadi bukti pendidikan yang telah ditempuh. Dengan ijazah, calon pemberi kerja juga dapat mengetahui apa pendidikan terakhirmu. Yang ketiga, fotokopi transkrip nilai, bukti nilai akademik. Yang keempat, fotokopi KTP, identitas diri. Yang kelima, pos foto terbaru biasanya ukuran 3x4 atau 4x6 cm, latar belakang rapi. Yang keenam, fotokopi sertifikat penghargaan, sertifikat seminar, sertifikat lomba atau sertifikat kursus, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada surat catatan keterangan kepolisian atau SKCK jika diminta. Itu bisa sebagai bukti kriminal. Dan yang terakhir, ada surat keterangan sehat atau SKS jika diminta. Bisa didapatkan dari dokter atau puskesmas.